Dan kita akan mengulas bagaimana kebijakan The Fed dan data ekonomi Amerika Serikat berdampak terhadap mata uang global bersama dengan Head of Research CNBC Indonesia, Arief Gunawan. Mas Argun, kita lihat lagi-lagi testimoni dari Jerome Powell ini membuat pasar bergerak cukup mix begitu ya, utamanya pada mata uang. Kita melihat ada penguatan untuk pounds, ada pelemahan maksudnya untuk pounds, ada penguatan untuk euro, tapi ada pelemahan yang sangat signifikan begitu untuk dolar indeks kita. Sepertinya ini investor kembali lagi melepas dolar akibat The Fed diwakili oleh Jerome Powell ini mengatakan bahwa sepertinya Amerika masih cukup kuat ini menahan inflasi. Padahal kalau kita lihat CPI-nya ini katanya udah ada di angka 7% ini. Sebenarnya apa yang sedang terjadi ini di pasar, Mas Argun? Ya, sekarang pasar forex memang cenderung volatil. Kalau mereka melihat kan drivernya tadinya mereka berpikir Amerika Serikat akan semakin hawkish gitu. Kalau mereka hawkish, kebijakan moneternya otomatis dolar Amerika pun akan menguat secara signifikan, dan itu otomatis mereka biasanya bertaruh duluan, mereka akan masuk duluan. Dolar Amerika biasanya diburu dan itu artinya mereka menguat duluan. Tetapi ketika dirilis tuh risalah rapatnya atau minutes meetingnya The Fed rapat Desember, ternyata kok so-so saja, tidak terlalu hawkish seperti yang semula diperkirakan pasar. Maka ya mereka yang tadinya bertaruh net long, akhirnya sudahlah kita lepas dulu, kurangi dulu. Akhirnya mereka keluar dari pasar, kemudian juga memicu pelemahan di dolar Amerika terhadap beberapa mata uang. Tadi pound sterling kembali menguat, kemudian euro tadi memang cenderung melemah karena memang sentimennya masih mixed kalau di Eropa. Cukup mix begitu ya. Apalagi kalau kita lihat kemarin di akhir tahun Bank of England ini memberikan kejutan menaikkan suku bunga begitu ya. Sepertinya ada bau-bau investor global ini akan lebih condong ke pergerakan pound sterling begitu ya. Tapi sebelum kita pergi melihat pergerakan dari pound sterling sendiri, kita lihat dulu nih DXY atau indeks dolar Amerika Serikat untuk pergerakan harian yang akhirnya harus bergerak di bawah level 96 ini. Sekarang ada di kisaran level 95,6 begitu ya. Dan tentu ini masih, kalau kita lihat polanya masih cukup uptrend dan juga tertahan di level 95. Apakah ini artinya investor memang masih menunggu ya untuk pergerakan di sepanjang hari ini mungkin, atau di pergerakan untuk jangka pendek begitu ya, menunggu satu momentum untuk melakukan aksi beli lagi? Ya, ini cenderung mendekati level dalam 2 bulan terakhir ya, kan kita sempat di level 95, nyaris dekat di 95,1. Jadi ya ini menunjukkan bahwa pasar sepertinya kok masih ini ya belum terlalu yakin akan terjadi benar-benar sikap hawkish ini akan terjadi atau kita lihat di Amerika Serikat. Sekarang bagaimana kita mau percaya kalau Amerika Serikat akan sangat-sangat hawkish kalau ternyata data tenaga kerja sebenarnya positif. Betul bahwa inflasinya tinggi, tadi diperkirakan bisa 7%, kemarin 6,8% kan. Dan itu membuat orang khawatir, wah kalau inflasinya tinggi ini otomatis nanti akan direm dengan suku bunga acuan yang dinaikkan 4 kali gitu ya. Tetapi kok menurut saya itu terlalu dini. Kita lihat dulu data tenaga kerja, karena yang dikhawatirkan di Amerika Serikat itu stagflasi. Jadi inflasinya tinggi, data tenaga kerjanya buruk gitu. Tapi kenyataannya enggak. Kalau catatan kami nih, data tenaga kerja per 2021 tahun lalu itu sepanjang pandemi rata-rata ada pembukaan lapangan kerja baru 537 ribu orang per bulannya, dan tertinggi 1,1 juta pada bulan Juli, terendahnya pada bulan Desember lalu 199 ribu. Nah pas yang Desember ini dirilis, pasar khawatir ini 199 di bawah perkiraan, ada yang memperkirakan 300 sampai ada yang memperkirakan 250. Tetapi isunya bukan pada Desember, kita harus melihatnya secara lebih panjang horizonnya. Sepanjang tahun itu ada peningkatan pembukaan lapangan kerja, dan angka pengangguran pun turun dari Januari 2021 6,3% menjadi 3,9% pada Desembernya. Jadi drastis itu penurunan penganggurannya. Artinya efek pandemi terhadap ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat itu sebenarnya sudah mulai berkurang, dan artinya tidak terlalu dibutuhkan ini kebijakan yang terlalu hawkish 4 kali. Kemungkinan kita akan lihat ya paling banter 2 atau 3 kali kalau menurut kami. Dan sepertinya para investor global juga tidak perlu terlalu mengkhawatirkan efek dari tapering begitu ya pada pergerakan nilai mata uangnya. Karena kalau kita lihat ini pergerakan indeks dolar untuk pergerakan bulanannya pun walaupun tapering sedikit diturunkan begitu, nilainya ini masih tetap berada di kisaran-kisaran level tertingginya di tahun 2021 kemarin, Mas Argun. Apakah itu memang benar? Dan juga apakah memang investor ini harus cenderung lebih melihat kepada angka pengangguran begitu dan bukan angka inflasi? Ya, saya pikir isunya di pengangguran. Kalau inflasi ini kan
kita bisa melihat karena pendorongnya apa. Basisnya bisa jadi karena rendah pada tahun 2021 misalnya, kemudian nanti Januari berapa gitu. Ya memang kalau basisnya rendah memang ada kenaikan tinggi, ya otomatis persentasenya juga meningkatnya tinggi. Jadi saya pikir inflasi ini bisa agak-agak tricky kalau kita lihat sekarang. Kita harus memperhatikan bagaimana inflasi ini direpresentasikan dengan pembukaan lapangan kerja. Karena kan kalau ada inflasi berarti banyak orang yang spending atau mungkin banyak orang yang memutar uangnya di perekonomian, uang beredar di kalangan pengusaha sekalipun, manufaktur misalnya, dan itu positif sebenarnya kalau misalnya berujung pada lapangan kerja. Tapi kalau ternyata tidak berujung ke sana, ya berarti ada problem di supply-nya yang berlebihan, sementara demand-nya masih kacau gitu. Tapi ini kan tidak terjadi. Nah di sisi lain kalau kita melihat misalnya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain kan juga the Fed ini nggak terlalu pelit-pelit amat gitu. Meskipun kita melihat ada tapering gitu yang pada tahun 2013 itu sempat membuat ekonomi Asia agak-agak goyang, agak-agak menakutkan lah ya di pasarnya. Tetapi pada tahun ini sepertinya kok tidak terjadi. Kita melihat misalnya mereka masih tetap mencetak uang kok. Artinya tapering itu dilakukan, pengurangan dilakukan, tapi isunya bukan pada pengurangannya, tetapi apakah The Fed masih akan akomodatif untuk mendukung likuiditas di pasar. So far mereka masih akomodatif, masih melakukan printing kalau istilahnya, mereka nyetak uang dan dibandingkan ke pasar, dibagikan ke pasar. Iya, baik, ini menarik sekali untuk kita lihat. Berarti ini juga mengindikasikan bahwa dengan adanya inflasi 7%, maka US Treasury di Amerika Serikat ini akan semakin tidak diminati begitu oleh investor global begitu ya. US Treasury ini sekarang kan naik di 1,8%, ada perkiraan sampai 2%, dan itu memang ini lebih relate ke inflasi. Jadi kalau inflasi tinggi otomatis ya imbal hasil juga akan melepas begitu ya. Ya imbal hasil otomatis juga meningkat gitu. Untuk mengkompensasi juga misalnya kalau nanti ada yang terbitin obligasi baru, otomatis kuponnya juga lebih tinggi gitu harusnya. Ya itu yang sedang terjadi kalau kita lihat imbal hasil. Jadi ya kalau kita perbandingkan misalnya imbal hasil ini terus meningkat, efek inflasi, nah baru kemudian kita bisa bicara efeknya ke Asia. Imbal hasil kita kemungkinan juga otomatis harus disesuaikan. Mungkin kita harus melihat peningkatan atau di sisi lain mungkin orang-orang akan mulai mengurangi portofolio mereka di aset-aset fixed income di negara berkembang. Baik, ini kita beralih ke tetangga dari benua Amerika, ada benua Eropa di sini yang sepertinya pergerakan mata uangnya juga, Mas Argun, masih berada pada level-level bawah ini ya secara tahunan, karena tentu kita melihat ini ECB dinilai mungkin terlalu lama begitu ya untuk menaikkan suku bunga, tidak mengikuti Bank of England. Pandangan Mas Argun seperti apa? Ya, saya pikir ECB memang harus memperkirakan banyak hal karena dia kan di bawahnya tidak hanya ada satu negara, tapi ada beberapa negara di situ. Tapi secara umum memang kebijakan fiskal di Eropa masih akomodatif. Kita bicara fiskal ya, jadi mereka masih memberikan stimulus untuk ekonominya. Kemudian kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, sebenarnya zona euro diperkirakan masih akan tumbuh 4,4% pada tahun ini. Ini lebih tinggi dibandingkan perkiraan untuk Amerika yang 3,5%. Artinya fiskal itu sudah cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mereka. Dan kalau ini yang terjadi, artinya faktor fundamental itu yang akan diadu. Baik. Buat para pelaku pasar global, mereka akan berpikir apakah saya harus borong dolar atau borong euro. Mereka akan melihat dulu, kalau di Amerika ekonominya baik-baik saja, di Eropa juga baik-baik saja, ya mungkin mereka akan mempertimbangkan milih di Amerika. Tetapi kalau di Amerika ternyata inflasinya masih lebih tinggi dibandingkan dengan di euro, di zona euro, otomatis mereka mungkin akan berpikir untuk masuk ke zona euro. Apalagi kalau ekonominya tadi tumbuh 4,4%, lebih tinggi dibandingkan Amerika. Nah itu yang bisa mendorong mata uang di zona euro ini bisa jadi tetap diburu, meskipun ya kita sentimen hawkish akan di Amerika akan jadi sedikit pendorong untuk penguatan dolar Amerika. Pengimbangnya ada di situ. Baik, tapi kalau kita lihat ini apakah penyebaran daripada COVID-19 di Eropa dan juga kita lihat pairs-nya di pound sterling ini kan banyak kemarin diselimuti begitu ya oleh sentimen penyebaran COVID-19. Namun Bank of England sendiri berusaha untuk mempertahankan nilai mata uangnya dengan cara menaikkan suku bunga acuan. Ini apakah artinya kedua negara ini memang mengabaikan begitu penyebaran COVID-19 Omicron yang cukup tinggi di belahan Eropa dan juga di Inggris? Ya, the good news di balik kenaikan Omicron adalah ya tidak banyak terjadi active case yang masih masuk ke rumah sakit gitu, tidak sampai melumpuhkan rumah sakit di negara-negara manapun yang ada lonjakan kasus itu. Lonjakan kasus ini menjadi mengerikan untuk headline media karena memang
ibaratnya kalau kita bicara flu seperti biasa, flu itu kan juga penyebarannya sangat cepat, penularannya juga sangat cepat. Tapi apakah dia menjadi isu? Kan enggak, karena tidak memicu keparahan untuk para penderitanya. Dan saya pikir story Omicron ada di situ. Kita harusnya lebih waspada pada katanya ada Deltacron misalnya, Delta dan Omicron bergabung, ada combo gitu kan kalau kita bicara soal gabungan varian ini. Nah, apakah ada lonjakan yang Deltacron? Sepertinya kok enggak, sejauh ini belum ada. Saya belum lihat ada kabar satupun soal itu. Memang ditemukan indikasi-indikasi di beberapa negara. Tetapi yang banyak kita dengar adalah Omicron yang meningkat di banyak negara. Dan story-nya saya pikir masih fine-fine saja. Omicron ini bahkan kemungkinan bisa menjadi solusi untuk pandemi ini. Kalau kita lihat Spanish flu dulu kan juga gitu. Mereka bervariasi menjadi lebih jinak. Harapannya sih pandemi kali ini juga kayak Spanish flu tahun 1800-an itu. Baik. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi para pelaku pasar juga terkait dengan pounds dan pairing-nya dengan US dollar ini, apakah masih akan bullish begitu pergerakannya, Mas Argun? Karena kita lihat level psikologisnya di 13600 kemarin sudah berhasil ditembus begitu ya, setelah berkali-kali berusaha menembus resistennya di 13600 ini. Apakah masih berlanjut dengan sentimen yang kemudian menggerakkan pasar ini secara fundamental? Ya, peningkatan yang terjadi sejak dari 1,32 sampai 1,35 ini kan dipicu bahwa the Fed itu akan semakin hawkish. Tadi perkiraan 3 kali, kemudian muncul lagi 4 kali, di sini perkiraan 4 kali mulai memicu kenaikan lebih jauh gitu ya. Tetapi kalau sekarang ada pertimbangan bahwa kemungkinan the Fed tidak perlu se-hawkish itu, saya pikir kita akan melihat stabilisasi di mata uang pound sterling di kisaran 1,34 saya pikir. Sampai kemudian nanti kita melihat kabar selanjutnya berapa kali sih sebenarnya the Fed akan menaikkan suku bunga acuannya. Baik, karena kalau dilihat memang ini kenaikannya seperti tanpa rem begitu ya, tancap gas dari 132 hingga 136 ini menarik sekali untuk diperhatikan selanjutnya seperti apa. Tapi ada proyeksi yang menarik, kemungkinan ada retracement ya di 134 sampai menunggu kebijakan the Fed selanjutnya seperti apa. Perhatikan di situ. Terima kasih banyak Arief Gunawan, Head of Research CNBC Indonesia.